Perkenalkan, nama saya Devi Alicia, NIM 2019-71-173 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem proteksi. Komponen-komponen sistem proteksi, di mana memiliki latar belakang, keandalan dan keberlangsungan suatu sistem tenaga listrik dalam melayani konsumen sangat tergantung pada sistem proteksi yang digunakan. Oleh sebab itu, dalam perancangan suatu sistem tenaga, perlu dipertimbangkan kondisi gangguan yang mungkin terjadi pada sistem melalui analisa gangguan. Kemudian, dari hasil analisa gangguan dapat ditentukan sistem proteksi yang akan digunakan, spesifikasi switchgear, rating circuit breaker, serta penetapan besaran-besaran yang menentukan bekerjanya suatu relay, setting relay untuk keperluan proteksi. Kemudian, di sini ada rumusan masalah. Syarat-syarat dari sistem proteksi yang baik meliputi tingkat selektivitas, stabilitas, kecepatan operasi, sensitivitas, reliabilitas, dan pertimbangan ekonomi. Selektivitas adalah kemampuan suatu sistem proteksi dilihat dari kesanggupan sistem dalam mengisolasi bagian yang mengalami gangguan saja. Selanjutnya, kita mempelajari tentang tujuan dari penulisan makalah ini, di mana bertujuan untuk menyelesaikan makalah, melihat bagaimana komponen-komponen sistem pada proteksi. Kedua, menguji komponen-komponen sistem proteksi yang telah dirancang dengan mendapatkan sistem proteksi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Manfaat penulisan makalah ini yaitu kita dapat mengetahui apa saja komponen-komponen sistem proteksi. Kedua, mengetahui fungsi dan cara kerja dari setiap komponen yang ada pada sistem proteksi. Kemudian, komponen-komponen sistem proteksi. Yang pertama itu ada circuit breaker atau CB, di mana CB atau circuit breaker atau disebut dengan pemutus tenaga atau PMT merupakan peralatan sakral switching mekanis yang mampu menutup, mengalirkan, dan memutus arus beban dalam kondisi normal, serta mampu menutup, mengalirkan dalam periode waktu tertentu, dan memutus arus beban dalam spesifik kondisi abnormal, gangguan seperti kondisi short circuit atau hubung singkat. Switchgear ini adalah peralatan pemutus tenaga listrik atau lebih dikenal yaitu disebut circuit breaker, berfungsi untuk menghubungkan dan melepas beban di jaringan listrik serta mengamankan atau melindungi peralatan yang terhubung di rangkaian beban bila terjadi gangguan pada sistem yang dilayani. Kemudian ada komponen selanjutnya itu ada relay. Relay adalah komponen elektronika yang berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan menggunakan listrik. Relay juga biasa disebut sebagai komponen elektromekanikal atau elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama yaitu koil atau elektromagnet dan kontak saklar adalah atau disebut juga mekanikal. Komponen relay menggunakan prinsip elektromagnetik sebagai penggerak kontak saklar sehingga dengan menggunakan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan arus listrik yang memiliki tegangan yang lebih. Kemudian cara kerja relay ini di mana perlu kita tahu bahwa dalam sebuah relay terdapat 4 buah bagian penting yaitu elektromagnet, koil, armatur, switch, kontak, dan spring. Kemudian apabila kumparan koil diakhiri arus listrik, maka akan muncul gaya elektromagnetik yang dapat menarik armatur sehingga dapat berpindah dari posisi sebelumnya tertutup NC menjadi posisi baru yaitu terbuka atau NO. Kemudian selanjutnya itu komponennya adalah trafo arus atau CT. Trafo arus atau current transformer atau CT adalah jenis trafo instrumen yang digunakan untuk mengubah arus listrik skala besar ke skala yang lebih kecil. Trafo ini banyak digunakan untuk keperluan pengukuran dan perlindungan. Komponen utama CT adalah kumparan induktif. Untuk kerja CT akan dipengaruhi oleh aliran arus atau beban yang terhubung padanya. Kemudian faktor daya dapat mengikut atau mendahului dan kerugian yang diserap oleh trafo tidaklah tetap. Dalam trafo arus atau lebih dikenal dengan CT,
arus akan mengalir dan memiliki faktor daya yang sesuai dengan sifat bebannya. Perubahan faktor daya mengakibatkan perubahan rugi-rugi daya dalam trafo. Bila kondisi ini terjadi pada trafo arus CT, maka dimungkinkan akan mempengaruhi hasil pengukuran pada trafo tersebut. Untuk kerja trafo arus berdasarkan penggunaannya, maka untuk kerja trafo instrumen khususnya trafo arus dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu trafo arus metering dan trafo arus proteksi. Kemudian komponen selanjutnya itu ada trafo tegangan PT, ada trafo tegangan atau potensial transformer, di mana trafo ini berfungsi untuk mentransformasikan nilai tegangan yang tinggi pada sisi primer ke nilai tegangan yang rendah di sisi sekunder yang digunakan untuk pengukuran metering. Kedua itu mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer, yaitu mengisahkan instalasi pengukuran dan proteksi dari tegangan tinggi. Prinsip kerja dari transformator tegangan itu bekerja jika pada kumparan primer mengalir arus, maka kumparan primer timbul gaya gerak magnet sebesar N1. Gaya gerak magnet ini memproduksi pada inti, kemudian membagikan gaya gerak listrik GGL pada kumparan sekunder. Kemudian kontrol. Kabel kontrol adalah kabel yang mengirimkan status switching dan sinyal kontrol antara pemancar dan penerima. Kabel kontrol digunakan ketika kabel kontrol menerima beban besar akibat gerakan, torsi, atau kondisi lingkungan yang berat. Kemudian yang terakhir itu ada suplai atau baterai. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari makalah komponen-komponen sistem proteksi ini yaitu di mana keandalan serta kontinuitas pelayanan sistem ketenaga listrikan sangat tergantung pada perencanaan dan penetapan sistem proteksi yang digunakan. Kegagalan sistem proteksi dapat mengakibatkan fatal terhadap peralatan, sistem maupun manusia yang mengoperasikan menggunakan peralatan listrik. Dengan mempelajari keseluruhan si modul, performa proteksi ini secara sistematik sesuai dengan anjuran pembelajaran pada makalah ini. Kita dapat memiliki kemampuan dasar untuk mempelajari bagaimana sistem proteksi selanjutnya yang lebih spesifik dalam unit kompetisi pemeliharaan peralatan proteksi pada sistem pembangkit tenaga listrik. Begitu sekian dari pemaparan makalah yang telah saya buat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.